Kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan tentang pengembangan sistem informasi dalam mata kuliah APSI. Di sini kami dari kelas SI 3E yang terdiri dari Wilja Wahyu Sukma, Dian Handayani, Faisal Firmansyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk membangun, memperbaiki, atau mengganti sistem informasi. Metode ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengelola proyek pengembangan sistem dari awal hingga akhir. Tadi kan sudah dijelaskan tentang pengertian metode pengembangan sistem. Sekarang, apa itu konsep pengembangan sistem dalam SDLC? SDLC atau System Development Life Cycle adalah serangkaian langkah atau fase yang harus dilalui dalam pengembangan sistem informasi. SDLC terdiri dari beberapa tahap yang meliputi perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan sistem. Setiap tahapan memiliki tujuan dan aktivitas yang spesifik untuk memastikan kualitas dan kesuksesan pengembangan sistem informasi. Ada beberapa tahapan dalam SDLC. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan merupakan tahap awal dalam SDLC. Perencanaan dan penentuan kebutuhan sistem informasi dilakukan. Tim pengembang sistem informasi perlu mengidentifikasi tujuan, ruang lingkup, serta kebutuhan pengguna yang akan dilayani oleh sistem informasi tersebut. Setelah itu, tim perlu menyusun rencana pengembangan baik dari segi waktu, biaya, maupun sumber daya yang dibutuhkan. Setelah tahap perencanaan, ada tahap analisis. Analisis adalah proses pengumpulan, evaluasi, dan dokumentasi kebutuhan sistem informasi yang akan dikembangkan. Tim pengembang sistem informasi perlu mendapatkan pemahaman yang jelas tentang tujuan dan fungsi sistem yang diinginkan. Analisis dibutuhkan untuk menjamin pemahaman yang mendalam tentang sistem saat ini dan persyaratan sistem yang akan datang. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan apa itu desain. Desain merupakan proses merancang struktur sistem informasi yang akan dikembangkan dengan memperhatikan persyaratan pengguna. Rancangan yang dibuat harus terperinci dan berfokus pada bagaimana sistem informasi tersebut nantinya dapat berinteraksi dengan pengguna dan pemangku kepentingan lainnya. Apa itu implementasi? Implementasi adalah tahap di mana sistem informasi yang telah dirancang pada tahap sebelumnya akan diimplementasikan dan diuji coba. Tim pengembangan sistem perlu memastikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan memenuhi persyaratan pengguna. Apa itu pemeliharaan? Pemeliharaan adalah di mana sistem informasi yang telah diimplementasi diawasi dan diperbaiki secara berkala. Pengembangan sistem perlu memastikan bahwa sistem informasi dapat terus berfungsi dengan baik dan tetap memenuhi kebutuhan pengguna. Perbaikan dan pembaruan sistem juga dilakukan jika diperlukan. Apa itu kelebihan SDLC? Yang pertama, struktur yang jelas. SDLC memberikan kerangka kerja yang terorganisir, memudahkan tim untuk memahami peran masing-masing dan memonitor kemajuan proyek. Kedua, kualitas terjamin. Dengan adanya tahap pengujian yang terstruktur, kualitas produk akhir dapat lebih terjamin. Ketiga, dokumentasi yang lengkap. Dokumentasi yang dihasilkan selama proses pengembangan sangat berguna untuk pemeliharaan dan pengembangan di masa depan. Keempat, efisiensi. Proses yang terancang dapat meminimalkan pemborosan waktu dan sumber daya. Kelima, transparansi. Dengan adanya dokumentasi yang jelas, semua pihak terkait dapat dengan mudah memahami status proyek. Selanjutnya kekurangan SDLC. 1. Kaku dan kurang fleksibel. SDLC tradisional seperti waterfall cenderung kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan kebutuhan atau teknologi baru. Yang kedua, waktu pengembangan yang lama. Proses bertahap dapat menyebabkan waktu pengembangan menjadi lebih lama. Yang ketiga, biaya yang tinggi. Dokumentasi yang lengkap dan proses yang formal dapat meningkatkan biaya pengembangan. Yang keempat,
sulit beradaptasi dengan perubahan. Jika ada perubahan yang signifikan di tengah jalan, SDLC mungkin sulit untuk menyesuaikan diri. Yang kelima, kurang fokus pada pengguna. SDLC tradisional cenderung lebih fokus pada aspek teknis daripada kebutuhan pengguna. Setelah itu tujuannya. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Ketiga, menjaga kualitas. Yang keempat, mengurangi resiko. Jadi kesimpulan dari SDLC adalah tahapan SDLC atau dikenal sebagai System Development Life Cycle dalam pengembangan sistem informasi sangat penting agar proses pengembangan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Tahapan perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan sistem harus dilakukan dengan teliti dan terstruktur untuk memastikan kualitas dan kesuksesan sistem yang dikembangkan. Melalui tahapan perencanaan, tim pengembangan sistem dapat menentukan rencana pengembangan yang struktur dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tahap analisis membantu dalam mengidentifikasi dan memahami kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Tahap desain berfokus pada merancang struktur sistem yang terorganisir dan efisien. Tahap implementasi yang bertujuan untuk menguji dan mengimplementasikan sistem yang telah dirancang sebelumnya. Tahap pemeliharaan adalah tahap di mana sistem dapat diawasi dan diperbaiki agar tetap berfungsi dengan baik. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah dan kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.